Diambang kehilangan. Lila yang tak mengerti, ia harus membutuhkan dan memakan waktu berapa lama untuk mengendalikan air yang mengalir. Gadis yang saat ini hidupnya seperti kaleng kosong, akan tetapi banyak bisikan yang menghantuinya. Ribuan rasa kecewa dari alam semesta yang diberikan pada gadis itu. Penuh dengan rasa amarah yang ingin ia lepaskan. Namun, bila ia melakukannya, adakah hal buruk yang akan terjadi? Lila bimbang dengan situasi saat ini. Dirinya merasa lebih hancur daripada rasa kekecewaan yang pernah ia hadapi. Lila merasa hal yang berbeda pada dirinya seakan itu bukan diri Lila yang dulu. Ia yang saat ini tak henti merasakan pilu, sendu, hingga hal yang membuatnya tak tersedia energi dalam menjalani hidupnya yang sekarang. 3 bulan berlalu, rasa sedih dari Lila pun perlahan memudar. Ia mulai melanjutkan kuliahnya dengan situasi yang berbeda. Namun, ia tetap tidak bisa melupakan diri Lila yang sedang jatuh di kala itu. Saat masa semester 2 telah dimulai, ia mulai menyesuaikan diri untuk lebih fokus pada semester kali ini. Tidak peduli dengan bagaimana situasi yang sekarang jauh lebih berbeda. Harapannya, ia tidak akan mengulang hal yang telah ia lalui di 3 bulan yang lalu. Dari sekian banyaknya teman kelas Lila, ia hanya memiliki 2 teman terdekat, hingga ia menganggap mereka seperti layaknya keluarga. Hela dan Kara selalu mendukung Lila di saat ia sedang merasakan jatuh. Perjalanan semester 2 yang telah terlewat selama 5 bulan, mereka tetap menjalani hidupnya bersama-sama, tanpa ada yang goyah apapun di antara mereka. Tak membayangkan betapa beruntungnya Lila memiliki siklus pertemanan yang menciptakan rasa tenang itu. Tak ada bedanya di antara Hela dan Kara. Sifat empati mereka kepada Lila sangat kompak, hingga membuat Lila sejauh ini menjadi lebih merasakan hidup kembali. Terima kasih ya guys. Kalian udah mau menerima gue yang suka jatuh. Ribuan ucapan terima kasih yang Lila sampaikan kepada mereka. Sekaligus ia berterima kasih pada alam semesta. Kembali ia duduk di rooftop rumahnya dengan menatap langit, beri rasa syukur yang Lila peroleh. Bima ikut senang. Akhirnya, gadis yang beliau sayangi menemukan kebahagiaannya. Bibi harap Nonla terus seperti ini ya. Bibi bangga lihat Non jauh lebih tertawa sekarang. Sebelum Lila berangkat pada kelas pagi, tentunya ia sedang menyantap masakan dari Bima. Lila merasakan ada sesuatu di sekitarnya yang tidak baik-baik saja. Ia terus merasakan kejanggalan ini selama sarapan. Ia takut bahwa hal yang ia pernah lalui terulang kembali di kehidupannya sekarang. Namun ia tetap berusaha menenangkan pikirannya. Setelah ia ingin beranjak dari rumahnya hingga ke kampus, tak lupa ia berpamitan dengan Biimah dan memeluknya. Ia ketika mulai berpergian selalu meminta doa kepada Biimah agar selalu diberikan kelancaran kuliahnya maupun keadaan fisik Lila. Laju mobil sekitar 10 km, Lila mendengar sirine ambulan yang berhenti di tengah jalan setelah lampu merah. Dengan rasa penuh penasarannya, Lila yang segera menggerakkan mobilnya untuk turun menghampiri
keramaian tersebut. Sebelum turun, ia merasakan hal aneh. Ia takut apabila hal yang dipikirkannya akan terjadi. Demi Tuhan, gue takut. Tuhan, semoga bukan ya. Semoga kali ini gue salah. Dengan mulai memberanikan dirinya turun dari mobil, tak lama ia segera menghampiri tempat ramai itu. Ia melihat motor Kara yang sudah rusak. Lila juga melihat mobil Hela yang parkir di sebelah ambulan. Lila tidak sedikit pun tenang. Ia sudah merasakan hal takut. Tak lama, ia melihat Kara yang sudah berbaring dengan berlumuran darah. Segera Lila mendekat tubuh Kara. Ia tak menyangka bahwa sahabatnya kehilangan sadar. Motor Kara yang hancur di tepi jalan. Dengan melihat semua kondisi di depan mata Lila, ia hanya bisa terdiam di depan kaki Kara yang berbaring tak berdaya. Dia membatu. Ia selalu takut. Apa yang ia takuti terulang. Tubuh Lila bergetar. Tak lama, ia memindah posisi yang berada di samping Kara. Lila menepuk lutut dengan keadaan tubuh yang bergetar, namun membatu. Serentak, ia memegang pergelangan tangan Kara guna memastikan detak nadinya. Tubuh semakin tak terkondisikan. Tak lama, Lila memeluk Kara yang berbaring di tengah keramaian. Kar, ini gak mungkin kan? Apa yang buat Lila salah kan? Ayo bangun, gue di sini. Ada Hela juga. Tangis merintis Lila. Ia tetap tidak dapat menerima kenyataan. Kara, bangun Kar. Lo katanya kuat. Lo jalan sama kita Kar. Intonasi Lila mulai meninggi di saat situasi tidak memungkinkan. Segera Hela menarik tubuh Lila yang memeluk Kara. Hela berusaha untuk menenangkan Lila agar dirinya tidak kembali histeri. Melihat situasi hal yang ia takutkan telah terulang kembali. Lila, hei, tenang ya, karena udah tenang. Sambil intonasi Hela yang terus berusaha menenangkan Lila. Tangis dari keduanya yang tak kunjung berhenti. Kemudian Hela memeluk Lila dengan posisi di atas jasad Kara yang saat ini hingga esok, bahkan seterusnya, mereka tidak akan bersama-sama. Jasad Kara setelah dibawa oleh ambulan menuju rumah duka, suara sirine terdengar jelas. Lila kembali mengingat ibunda. Betapa bencinya Lila dengan sirine ambulan hingga saat itu. Pada akhirnya, Lila memutuskan kembali ke rumah sejenak guna menemui Bima. Di saat trauma Lila kembali, ia hanya membutuhkan Bima berada di sisinya. Sepanjang jalan menuju rumahnya, ia dengan tatapan kosong, sembari menyetir mobil dengan kecepatan tinggi. Lila tidak berhenti memikirkan. Entah mengapa, hal yang ia takutkan terulang kembali. Mengapa semesta begitu jahat pada seorang gadis yang tenang itu? Apa suatu hari atau di dunia lain gadis itu akan bersama-sama orang-orang yang ia sayangi lagi? Aliran air yang tidak ada hentinya perihal itu. Tepat berada di depan rumah Lila, ia segera turun dari mobil. Segera mencari keberadaan Bima di dalam rumah. Ketika mereka bertemu, Lila dengan erat memeluk Bima dengan arangan tangis pecah. Dia tak berhenti memanggil nama Kara dan ibunda Lila.
yang mulai membuka tutur kata untuk membagi cerita pada Bu Imah. Matiakan, Bibi paham. Nabila harus terus tegar dan belajar menerima kenyataan. Bibi sayang Nabila. Bu Imah memegang pipi Lila. Dengan kedua telapak tangannya, Lila menatap Bu Imah, sebaliknya beliau menatap Lila. Semua memori yang selalu tersimpan abadi di kehidupan Lila. Jalan menuju rooftop, ia terus berhenti memikir hal itu. Lila duduk di pagar rooftop, kembali menatap langit. Cuaca mendung, mulai perlahan air menetes. Ia berpikir, akankah ada harapan untuknya bahagia bersama mereka lagi? Setelah kepergian ibunda 1 tahun yang lalu, namun saat ini ia juga kehilangan seorang yang dia sayangi. Setelah ibunda dan Imah. Imah pernah menyampaikan pesan pada Lila. Ketika seorang terjatuh, dia tidak perlu terlalu sedalamnya untuk merasakan. Setiap manusia akan meninggalkan diri seorang apapun, entah kembali berpulang atau pergi, namun tetap ada.